Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi kepada channel kami, channel yang berusaha untuk membuka kembali atau mengantar kembali dengan teori-teori ekonomi dasar sehingga kita dapat memahami apa yang disebut sebagai ekonomi. Pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu kita sudah mendiskusikan terkait tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu sendiri dan elemen-elemen apa saja yang ada atau yang berada di dalam ekonomi. Karena di dalamnya ada perusahaan, ada rumah tangga, lalu karena ada perusahaan yang memproduksi sebuah barang, kemudian ada rumah tangga yang membutuhkan sebuah barang, terjadilah sebuah permintaan. Lalu di sisi lain juga ada perusahaan yang menawarkan barang, terjadilah di situ menawarkan penawaran barang. Nah, disitulah terjadi kegiatan penawaran dan permintaan barang dan jasa di situ. Tapi di sisi lain juga rumah tangga juga bisa menjadi sebuah produsen, yang produsen tersebut bisa memproduksi sebuah barang, jasa, tanah, modal yang diperlukan oleh perusahaan sehingga perusahaan menjadi seorang peminta. Nah, inilah yang kalau kita lihat memang terjadi dua paradigma yang bisa kita lihat itu apa ya? Bisa kita lihat itu kegiatan yang dua sisi yang berbeda. Pada kali ini kita akan sedikit mengulas kembali terkait tentang apa itu yang dimaksud dengan kurva permintaan dan apa yang itu yang dimaksud dengan kurva penawaran. Oke, kami mohon izin untuk memilih atau men-share tentang apa sih yang dimaksud dengan kurva permintaan. Pada kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang definisi permintaan, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang kurva permintaan itu sendiri, lalu bagaimana kurva permintaan, dan lalu bagaimana decrease dan increase atau pergeseran kurva permintaan. Oke, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah sebuah ketika kita membeli barang, membutuhkan sebuah barang, lalu kita beli barang tersebut di pasar, lalu itulah yang disebut kita konsumen mengadakan permintaan kepada produsen. Atau secara definitif permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi kalau misalnya bisa jadi suatu saat ketika saat ini misalnya ketika Pertamax naik, mungkin tingkat permintaannya menurun terhadap Pertamax. Akan tapi ketika kondisi di mana Pertalite atau bahan bakar minyak Pertalite-nya komposisinya berkurang, otomatis permintaan terhadap Pertamax mau tidak mau akan meningkat. Nah ini yang kalau kita gali dengan keadaan kita saat ini di mana Pertamax naik atau minyak goreng naik, mau tidak mau permintaan dan penawaran pun akan bergeser ke kanan dan kiri. Nah inilah yang didefinisikan dalam permintaan, yaitu adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Lalu apa sih yang mempengaruhi, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terkait tentang permintaan itu sendiri? Di situ ada yang pertama, otomatis tadi yang kita sebut sebagai adalah harga, di mana kenaikan dan penurunan harga itu berpotensi untuk mempengaruhi permintaan suatu barang. Lalu yang kedua adalah income atau pendapatan seorang. Ketika orang tersebut misal dia memiliki gaji atau dia memiliki pendapatan 1 juta, maka dia akan beradaptasi dengan 1 juta tersebut untuk memenuhi dalam jangka waktu sebulan. Tapi ketika income-nya naik dari 1 juta menjadi 2 juta, maka akan bergeser dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah selera konsumen.
Selera konsumen ini bisa kalau kita bayangkan ketika misalnya musim hujan, otomatis selera konsumen akan bergeser mencari makanan yang hangat-hangat atau makanan yang panas-panas. Lain halnya ketika musim itu beranjak menjadi musim kemarau, otomatis permintaan terhadap sesuatu yang dingin-dingin atau makanan dingin itu lebih banyak diminta daripada makanan yang panas-panas. Nah, ini adalah yang disebut sebagai selera konsumen. Lalu yang keempat adalah harga barang lain, harga barang substitusi. Kalau kita lihat semisal ketika sebuah tuh barang naik, maka mau tidak mau konsumen akan bergeser kepada barang yang lain. Contoh misalnya ketika tempe itu naik karena kedelai naik, otomatis konsumen akan bergeser dari tempe ke tahu. Atau misal ketika kopi itu naik, otomatis beberapa konsumen akan bergeser untuk membeli teh daripada kopi. Nah, ini yang disebut sebagai harga barang lain. Lalu yang kelima adalah perkiraan. Perkiraan atau estimasi. Contoh misalnya saat ini nih kita pada posisi bulan Ramadan di mana estimasi 20 hari lagi, kurang lebih 20 hari lagi akan mengadakan Hari Raya Idul Fitri. Otomatis perkiraan itu akan meningkatkan permintaan barang terhadap pakaian, permintaan barang terhadap misalnya makanan cepat saji, permintaan terhadap kue kaleng dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Sehingga mau tidak mau jumlah penduduk tersebut mempengaruhi permintaan. Lagi-lagi kalau misalnya melihat jumlah penduduk, kenapa Indonesia itu menjadi konsumen tetap dari beberapa produk di luar negeri? Karena lagi-lagi melihat dari jumlah penduduk di Indonesia yang cukup padat ketimbang dari negara-negara yang lainnya. Oke, kita lanjut kepada kurva permintaan. Kalau kita lihat di sini, hukum kurva permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Ketika harga turun, nah dengan sebaliknya ketika harga turun, maka jumlah permintaan barang tersebut akan naik. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya suatu barang pada titik 4 di sini. Ketika harganya Rp6.000, maka jumlah yang barang yang akan diminta adalah 4 pitch atau 4 buah. Tapi ketika harga barang tadi yang tadinya 6.000 menjadi 2.000, maka permintaannya akan naik. Bukan 4 barang saja yang diminta, tapi akan meningkat menjadi 8 barang yang dibutuhkan. Sama hanya ketika 6.000 ini turun harga, diskon gitu kan ya. Apa yang terjadi? Maka permintaannya akan semakin banyak, akan semakin meningkat. Jadi untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur sebuah harga. Di sini ada 2 harga ya. Ada tolak ukur harga P disebut sebagai price dan Q disebut sebagai quantity. Ini yang disebut sebagai ceteris paribus. Oke, kalau kita lihat kalau tadi kita berdiskusi terkait tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tentang kurva permintaan. Kalau tadi kita sudah berdiskusi bahwasanya kurva permintaan itu bisa bergeser dan ke kanan atau ke kiri. Contoh misalnya ketika selera atau ketika income seorang itu akan meningkat, maka otomatis yang biasanya dia membeli sebuah barang pada titik P1 dengan jumlah Q1, ketika income seseorang itu meningkat misalnya, otomatis dia akan bergeser ke kanan atau bergeser ke atas mengalami sebuah increase. Dia akan bisa dengan harga yang sama, dia bisa meminta atau membeli barang tersebut dengan kapasitas jumlah barang yang lebih banyak daripada pada awalnya. Sama halnya ketika seseorang mendapati penurunan income atau penurunan pendapatan, otomatis dia akan bergeser ke kiri. Pada saatnya dia dengan harga P1 dia bisa membeli barang pada titik Q1 dengan jumlah Q1, akan tapi karena dia sudah sedang menurun income-nya, sedang menurun pendapatannya, maka dia akan memilih untuk membeli barang pada jumlah Q2.
Contoh kecil misalnya ketika kita sedang belum bisa untuk membeli barang-barang karena income kita sedang menurun. Nah, inilah yang terjadi sebuah pergeseran. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, jika harga naik pada P1 ke P2, nah di sini yang sebelumnya pada titik yang sama dia bisa untuk membeli Q1, maka apa yang terjadi? Dia akan bergeser ke kanan. Tapi jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Pada P1 Q1, pada P2 Q2, berarti otomatis dengan jumlah yang sama atau dengan jumlah yang dengan harga yang lebih murah, dia akan permintaan akan lebih banyak. Oke, sampai sini mungkin saya kira kita cukupkan diskusi terkait tentang permintaan. Bila mana ada pertanyaan atau ada sanggahan, atau silahkan untuk bertanya, atau silahkan untuk komen, subscribe di bawah ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.